menetap skalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya, masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani dan rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaktif sesama manusia. Juga tuntutan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam sebagai hal yang aktif, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memiliki cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Universal berarti umum, sifatnya melingkupi seluruh dunia, yakni hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran, yakni terdapat surah Al-Anbiya ayat 107 dan surat Al-Sobat ayat 28. Kedua ayat Al-Quran tersebut menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan oleh orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Dinamis dalam KBBI dijelaskan. Makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dan keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi suatu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat berhati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menahan di hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat, dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam menghadapkan pembicaraannya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat makruf dan mencegah mungkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang satu, menyediakan kepicikan, dua, menyidikkan tugas, tiga, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, empat, memerhatikan kemaslahatan manusia, dan yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, pertalian dan berhubungan di antara satu dengan yang lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Demikian pula dengan lembaganya. Pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman raja bagi pezina, dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Al-Syatibi menyatakan bahwa
Tak budi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar ia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan takluki adalah sebaliknya. Lebih jelasnya, tak budi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya, dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat tak budi murni. Artinya, yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau supra-rasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, suatu umat melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar radhiyallahu anha, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak bisa melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Kedua, berbentuk dalam bidang muamalah. Takluki ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat menaklukkannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat takluki dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat yang terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada mudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya.